Nah, ya kan aku pikir kan juga orang-orang ini tiba-tiba ya biasa aja pakaiannya, biasa, nggak terlalu mencolok, nggak mewah. Ya. Tapi kan kartu kredit semua. Dulu kan aku lihatnya wah dan wah kayak wah, ini orang-orang nih tahu pengen apa gesek. Ini kok kayak mudah sekali hidup itu mudah loh. sekali. Jangan di luaran sana itu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam senja untuk semuanya saja, teman-teman entrepreneur, teman-teman traveler dimanapun Anda berada. Nah, Travelebo kali ini menghadirkan satu narasumber yang moga-moga nanti bisa teman-teman ambil inspirasinya atau apa ya inspirasi atau tips-tipsnya kalau ada. Namanya Dwi Putra, pemuda asal Sragen yang tinggal di Jogja dan sekarang berbisnis di Ibiza. Tolong kenalan dulu. Halo teman-teman, mungkin udah nggak asing ya kalau di Travelebo. Saya sering juga nongol di Travelebo juga, sering banget. Perkenalkan, nama saya Dwi Sap. Ya, tadi udah sampaikan, saya adalah orang asli Sragen yang saat ini tinggal di Jogja, dan saat ini, detik ini, menit ini, detik ini, saya dan Om Ebo sedang berada di Prancis, Paris. Nah, Itu ada belakangnya belakang kita ya. Oke. Eiffel. Oke. Ini Apa biar nih, Om jadi Ebo? momentum ya. Siap. Kita sebutkan tanggalnya lah dulu. Ini tanggal berapa ini? Sekarang itu tanggal berapa? 7? Tanggal 6. 6. Ya, kita berangkatnya kan tanggal 5. Ya, oh iya, 6. 5 Oktober. Sekarang di Paris 6 Oktober 2022. Pas awal musim gugur. Makanya hijaunya sudah mulai agak kekuning-kuningan gitu. Ya. Ini pertama ke Paris ya? Ini pertama banget ke Paris, dan pertama backpackeran juga. Kalau dibilang seru banget. Maksudnya kita nggak ada jamnya. Kalau dulu kalau kita sering ikut tour di tour city tour, misalkan di apa namanya di Indonesia sama teman-teman gitu kan, waktunya kan dibatasin. Nah ini karena backpacker waktunya sama sekali nggak ada batasannya, kita mau kemana aja bebas. Ya, ini Paris. Negara Eropa pertama yang kamu injak? Pertama kali. Ada pernah dalam impianmu itu? Sama sekali nggak ada. Nggak ada. Sama sekali nggak ada. Lah kok terus bisa sampai di Paris, ini ceritanya gimana itu? Ceritanya itu ya karena di Jogja itu kita punya komunitas. Komunitasnya itu Kelata University. Pokoknya buat teman-teman travel itu yang melihat video ini harus ke Jogja ngikuti kelas Kelata University. Itu kumpulan ikan hiu kayaknya. Ikan hiu, ilmu semua di situ, jadi pusing. Waktu ke situ saya kan ya dibilang bego ya bego. Sebelum masuk bego, pas masuk ya dibego-begoin. Wah, kan jadi pusing kan kita. Itu tahun berapa itu kamu masuk Lata itu? Kita masuk Lata ya 20-an mungkin ya. Tahun 2019 kan? 19 ya. Ya, akhir ya. Sebelum Covid itu kan? Sebelum Covid, bener. Dan yang ngobrol di situ ada Om David. Oh iya, Om David, Om Mardian, Pak Demuki, Omnya anak, wah. Ya udah nginjek mana-mana lah paspornya itu. Nah itu. Sebagai orang Sragen yang baru masuk Lata kan kayak orang bego di situ. Bego bener. Ini orang ngomong kok kayak sakarepe celometan. Jadi waktu pertama kali masuk ke situ kan syaratnya pakai paspor sama ini kartu kredit. Sedangkan saya kan kartu kredit belum punya. Paspor, nah itu paspor. Saya pertama kali buat paspor tuh ya nggak tahu mau kemana. Yang penting bisa masuk Lata gitu aja. Buat cuma 300.000. Kalau 300.000 dulu juga nggak sedikit juga, 300.000. Tapi berhubung saya pengen belajar banget di Lata, bisa bertemu dengan orang-orang hebat, hiu-hiu. Kalau kita biasanya ngomong kan hiu-hiu hebat, ya udah saya buat paspor.
buat paspor, ya udah masuk ke kata nggak ditanyain paspor, jancuk. Udah buat tapi udah buat paspor tapi Enggak, awalnya orang bikin paspor itu kan bayangannya rumit kan mungkin Ya, karena ya. nggak pernah kan. nggak pernah. Padahal ketika kamu bikin Enggak, sederhana. Sederhana kan? Oh, saya kira lebih mudah kok daripada bikin SIM. lebih mudah itu. Kok bisa? Ya orang kita ke situ Nah, ijazah, nah ini lucu lagi juga. ya, gimana? Syarat bikin paspor apa? Kalau SIM kan ujian praktek segala itu kan. Saat bikin paspor kan itu cuman buat ijazah terakhir, Terus KTP sama kakak doang tuh. cuma 3 itu. 3 itu Iya. aja. Nah, sedangkan ijazah terakhir itu lucunya adalah ketika saya setelah lulus kuliah, Ah, ijazah itu pertama kali difotokopi buat apa? Paspor. Jadi ijazah itu dapat ijazah, terus orang tua bilang ijazahnya kalau nggak dibawa pulang, kalau nggak dipakai buat ngelamar kerjaan, bawa pulang aja daripada hilang. Nah, iya. itu. Yaudah, bawa pulang kan. Tak kirim ke Sragen, kirim. Nah, kok ini butuh buat paspor. Tak ambil lagi fotokopi buat paspor. Emang ijazah dari kampus mana itu? Salah satu kampus negeri di Jogja lah. Mana kampus mana? UPN. UPN, Universitas Pembangunan Nasional. Veteran Yogyakarta. Kamu jurusan apa kuliahnya dulu? Agribisnis pertanian. Perannya ambong belas. Aduh. Akhirnya bikin paspor berapa hari itu bikin paspor? Bikin paspor sehari bisa kok. Terus selesainya? Seminggu lah. Seminggu langsung tinggal ngambil ya. Setelah itu paspor adalah seperti KTP internasional kita. Nah, itu Kalau kan ada kapan-kapan tiket tinggal berangkat, KTP-nya sudah ada. nggak ada. Nah, saya kan belum pernah berpikiran seperti itu. Buat paspor, saat masuk ke kelas itu pakai paspor, yaudah nggak tahu mau kemana. Nah, momentumnya itu 2019 akhir Oktober apa ya? Oktober juga itu. Tiba-tiba Om Ibu dan teman-teman mau ngadain tur ke Malaysia. Pertama kali ke Malaysia itu. Pertama kali. Syaratnya Malaysia. adalah khusus mereka yang punya Paspor. Nah, itu juga apa namanya paspornya, oh ini ya baru ngeh juga, maksudnya baru ngeh juga, oh ini ya tiba-tiba ada teman-teman mau ke Malaysia, ya udah paspornya sudah ada, maksudnya nggak pusing-pusing, nggak bingung-bingung nyari paspor lagi, langsung sudah serahkan ada, serahkan, nah paspornya untuk isu tiket ke Malaysia. Malaka, itu kan lumayan, ada gunanya lah, ada gunanya, dan itulah pertama kali kamu keluar negeri. ke Malaysia, Malaka. Kuala Lumpur dan Malaka. Iya, itu pertama kalinya. Minimal kalau di sana kan dapat capnya. Capnya. Yes. Berapa hari waktu itu di Malaka tuh? Di Malaka sekitar 3 harian ya. 3 harian ya. 3 hari. Sehari semalam di Malaka, 2 malamnya di Kuala Lumpur. Iya, Sempat makan durian kalau nggak salah di sana. sempat masa ya. di atas itu apa Dan namanya? di sana ketemu juga teman kita yang hiu lagi yang di Hiu, Malaysia. Nah, itu. Namanya Mas Datuk Datuk Gimyani. ya itu maksudnya berkomunitas tuh penting banget karena ya itu kita menjalin relasi. Ketika kita pengennya bisnis, nah tepat sekali kita mendapatkan relasi-relasi orang-orang pengusaha-pengusaha semua. Padahal alatnya sederhana ya. Sederhana, paspor. Begitu paspor dipunya, pintu masuknya kemana-mana itu jadi Gampang, lebih mudah. Nah itu cerita mengenai apa namanya paspor, ya itulah bisa dibilang lucu, bisa bilang itu kan kalau orang awam ya, itu kan ya bego kan. Ya. Kita dibilang bego. Ya, ngapain orang Sragen bikin paspor? Bikin paspor buat apa? Kan gitu. Iya. Bikinnya apa yang bikin pusing kan itu. Harusnya kan lulus dari UPN, sibuk bikin lamaran ke sana kemari, Nah, itu. bukan bikin Paspor. Ini kok malah bikin paspor, terus keluyuran ke Malaysia. Itu opo Itu ngono. opo nah itu. Ternyata malah itu ikan-ikan hiu Ikan-ikan sama hiu. yang ikut trip itu kan hiu semua itu Hiu satu semua bis properti tuh, 30 oh iya orang. kebanyakan properti itu. Kamu akrab dengan Om Ardian Om Ardian di akrab Malaka, Malaka. Jagoan Properti. Nah, Pak Demugi, Pak Demugi, yang juragan laptop dan baterai laptop. Om David, Om David, terus sama ketemunya Gus Fatur itu juga di Gus Malaysia. Fatur yang pakar Facebook, Facebook. Pak Dirut, Pak Dirut
juragan bonsai dari sama Surabaya. botol. Kemudian pabrik botol-botol Pak, apa itu yang namanya botol-botol macam-macam lah ya. ya Ada macam-macam botol pokoknya. pewangian, Iya. parfum segala macam dari ukuran 100 ml sampai 500 ml. Ketemunya kan di Malaysia. Ketemunya di Malaysia. Ternyata di Malaysia itu Nah. nggak main-main. Nggak yang main-main itu ini. ternyata. Nah, ya kan aku pikir kan juga wah, orang-orang ini tiba-tiba ya biasa aja pakaiannya, biasa, nggak terlalu mencolok, nggak mewah. Ya. Tapi kan kartu kredit semua. Dulu kan aku lihatnya wah dan nah wah kayak wah ini orang-orang nih tahu pengen apa gesek. Ini kok kayak mudah sekali hidup itu mudah loh. sekali. Sedangkan di luaran sana itu loh nyari 100.000 1 juta aja Itu susah. harus ke money changer dulu. Harus tukar uang di money changer ini orang-orang nih udah kartu plastik Iya. sudah bisa gesek pengennya apa gesek No limit gesek. lagi. No limit lagi wah yang Aduh. bikin pusing kan ya itu. Kalau nuker itu kan masih ada limitnya itu. Ah. Tuker 1 juta, tuker 2 juta. Masih harus nyari-nyari ke sana Nyari-nyari kemari. Money bawahnya kan changernya. juga Iya. bawa fisiknya fisik uangnya. Kalau ini kan cuma kartu plastik doang. Itu paspor pertama kali ke Malaysia 2019. Dan Ya. akhirnya kena Covid, nggak Nah, jadi pergi-pergi lagi. nah itu harusnya yang sebelum Covid ini ya Ke Polandia ya kamu ya? minimal ke Polandia lah. Oh. Terus Ternyata nggak bisa kemana-mana. nggak bisa kemana-mana. Dilarang sama Opung Luhut. Nah itu karena Opung Luhut yang larang. Ya kita kan gimana? Mau coba? gimana? Mau nggak mau kan ya harus nggak bisa inilah. Taruhannya nyawa itu Taruhannya kalau nyawa. sama Opung. Oh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Covid badai berlalu. Nah, sudah melandai. Kemarin tiba-tiba ada Banyak maskapai bikin promo. promo. Nah, Dikabari sama Om Beruang kutub. Nah, baiknya Om Yang Ton ngabari kan itu. gini, ngabarinya Gimana? gimana waktu itu ya? Ini lagi ada tiket promo nih ke Paris. Nah, Ada yang mau nggak? Dan kamu langsung gimana? gas. Gas! Kenapa? Karena paspornya Sudah ada. Jadi buat teman-teman nggak usah mikir mau kemana dulu. Yang penting buat paspor modalnya cuma 300.000. 5 tahun. 5 tahun. 500 per 5 tahun modal cuma ijazah, syaratnya ijazah, KTP sama KK sudah dapat paspor. Nggak KTP pakai ujian praktek. nggak usah ujian praktek. Pokoknya mau kemana nggak usah bingung mau kemana lah. Yang penting punya paspor dulu, nanti tiba-tiba Semesta mengarahkan nah, sendiri. kalau bahasa kita itu Tiba-tiba lah, sampai Malaysia. tiba-tiba Tiba-tiba sekarang tanpa rencana sampai Paris, Eiffel. Eiffel. Nah, kemarin juga dapat info lagi sama Om Beruang. Ah. Tiba-tiba tahun besok tahun depan Amerika. ya. Oh. Tahun depan kita ke kantornya Google ya. Ada Kantornya undangan Google, untuk nah. kumpul di San Francisco. Francisco. Nah, itu kan kita nggak kantornya. mikirin sama sekali, nggak pernah Yang terpikir. penting paspornya sudah Ada. Begitu Oh. ada tiket lewat, Langsung gas. gas. Jadi setelah pasca Covid ini tahun ini kamu ke Eropa, Oh. tahun depan ke Amerika. Amerika. Ada nggak temenmu orang Sragen yang bisa seperti itu? Sepertinya belum ada lah. Sepertinya belum ada ya. Sepertinya belum ada. Nggak Berarti- tahu kalau anak orang-orang kaya nggak tahu ya. Itu harus bupati mencatat itu. Mencatat sejarah nih. Caranya, Bupati salah satu Sragen. warganya itu. Bu Yuni ya sekarang. Bu Yuni. Bu Yuni ini ada wargamu yang tiap tahun perginya itu nggak main-main tuh. Ke Eropa, ke Amerika, ke Istanbul, Turki ya. Turki nanti. Dan rencananya langsung juga umroh untuk tahun depan akhir Wow. tahun kemungkinannya paspornya sudah ada. Jadi udah nggak pakai mikir gitu. Jadi senang ya punya paspor ya. Wah, senang banget Dan. Ada banyak kejutan dalam hidupmu hanya oleh punya paspor. Modal paspor aja. Jadi kita modal paspor aja kita bisa mendapatkan yang pertama relasi, ilmu-ilmu ketika kita apa namanya Ketemu bersama relasi. orang-orang itu, Hmm. relasi kita itu ketemu ilmu lagi pas kita turnya. Ya. Misalkan kita ke Paris ini ketemu hal-hal baru. Ya. Ya di sini kan udah banyak. Wah, pusing jadi panas Ya. pala. Wah, ini jadi bikin bisnis kalau di Indonesia nih bisa nih. Ya. Ini kalau di apa namanya Tadi ketemu banyak ide-ide ya. Banyak ada banget. produk, ada kemasan, ada nah yang itu keren Mbak. ya. Nah itu maksudnya kita ketika keluar dari sangkar kita, keluar dari Indonesia, mendapatkan peluang-peluang, dan peluang-peluang ini gimana caranya bisa kita realisasikan di Indonesia. Wah, itu peluang-peluang besar yang hal-hal
yang sebelumnya sama sekali nggak terpikirkan sama sekali. Oke. Gitu. Jadi paspor adalah pintu pembuka tidak hanya perjalanan kita melihat dunia lain, Heeh, tapi juga ketemu orang-orang baru, ketemu orang dan baru, juga dari orang-orang baru kita mendapatkan banyak ilmu-ilmu ilmu-ilmu baru. Yang ini berpengaruh pada bisnismu Bisnismu. yang namanya Ibiza Ibiza Mirror ini ya. ini ya. Saya kira di season 2 kita harus bicara tentang Ibiza Ibiza Mirror. itu Siap. secara khusus itu. Siap. Nah, yang paling untuk penutup, mungkin pertanyaanku adalah ini kita sudah 2 hari Di di Paris. Ya. Apa kesan-kesanmu atau pengalaman lucumu atau pengalaman tidak mengenakanmu 2 hari di Paris ini? Oke. Ngangenin apa malah kapok ke sini lagi? Yang jelas ngarengin, Ngangenin pengen ya? kesini lagi, Pengen kesini lagi? pengen banget. Untuk Kan tak ajak jalan tuh 5 kilo. Nggak capek, kok malah Nggak. kangen? nggak sama sekali. Yang pertama kita senang Senang? melihat apa namanya suasana kotanya rapi, bersih juga, Ya, dan ditambahin suasana di sini tuh kan dingin, adem. Adam. Jadi kita jalan berapa kilo aja sama sekali nggak ada keringat. Nggak ada keringatnya. Jadi kita itu kayak nggak bau gitu loh. Ya, itu yang bikin kamu happy itu ya. Nah itu Dan kangen lagi ke sini ya. pengen kesini lagi. Ya, pokoknya nanti ganti paspor kita kayaknya Paris lagi. Oke, Tapi jangan cuma Paris saja. Kita ke Swiss nih. siap. Karena di Swiss itu ada salju sepanjang tahun. Oke, Kata orang itu salah satu kepingan surga dunia adalah di Swiss. oke. Perlu dicoba. Pemandangannya indah, ada salju di situ, kita bisa main ski, kita bisa main. Pengen nggak itu? Wah, pengen banget. Nah, Swiss. tahun ini belum lah. Negara- Yang penting kita bisa ke Eropa dulu, Wah, nyicipi Paris, minimal stempel gitu loh. stempelnya. Karena Paris itu hampir impian anak-anak muda Indonesia. Oke. Nah, nanti next level lanjutnya ke Ke Swiss. Swiss lah. Oke. Kalau pengalaman yang tidak mengenakan sementara ada apa enggak? Pengalaman yang tidak mengenakan adalah tadi pagi. Oke. Makan pagi, sarapan pagi itu. Hmm. PD bukan ya PD, yang pertama PD, Ya. yang kedua lapar banget aku. Lapar banget Lapar ya? banget. Lapar banget. Karena habis Di sini perjalanan kan- 14 jam. Oh iya, di sini kan malamnya kan panjang toh. Iya. Karena malamnya panjang itu tidur aku kebangun sampai 2 kali main Ah. HP. Kayaknya kok nggak apa namanya nggak ketemu pagi, kok nggak ketemu pagi Itu lama namanya gitu. jet lag namanya. Nah itu terus terlalu panjang, lapar, saking laparnya semangat makan, ada daging gitu. nah, pas sarapan pagi di hotel ya. Sarapan pagi Itu kan dideret semua itu dijeret semua menunya. Ada Beras, roti, prasmanan. ada roti, terus ada daging merah itu, terus saya ambil ya saya ambil itu daging, roti, terus satunya ini apa namanya yang putih itu? Apa yogurt? Yogurt, terus satunya lagi yang susu apa bentuk susu ini? Apa? Croissant, Itu ya croissant mungkin. yogurt ada yogurt. Ah. Yang putih. Ya udah aku ngambil terus ya kayak orang Eropa lah, aku Iya. lihat-lihat kanan kiri lah. Karena yang lain ngambil ya ngambil Ambil aja. juga. Oh, ya karena udah semangat, lapar itu, terus tak belah apa namanya, tak belah rotinya, daging tak masukin, Nah, terus sosis masukin, proses masuk. tak lipat buahnya, tak cokot shred. Nah, ketika wes aku cokot kayak gini, letuklah salah satu sahabat saya. Lah nanya, ini dagingnya babi enggak ya? Oh. Kayaknya babi deh. Dirasa-rasakan kayaknya beda gitu ya. Oh, kayaknya babi deh. Yaudah aku fail lagi. Itu belum sama sekali belum habis tuh. Ah. Kalau temen saya Ah, itu sudah habis. terus nanya ke petugas akhirnya. Nah, aku nanya ke petugas, pakai translate bahasa bahasa sini kan. Apakah ini Bacon? babi? Yes. This is waduh. Astagfirullahaladzim. Karena Tapi- nggak tahu itu Karena hukumnya apa? nggak apa-apa. Ya. Itu Tapi pengalaman minimal pertama ya. makan babi itu di mana, di Paris lah. Iya. Jadi kalau ditanyain nggak jadi- malu-malu banget Jadi lah. pengalamanmu ini bisa menjadi pengalaman teman-teman yang Teman-teman nanti akan ke bener-bener. Paris sarapannya di hotel. Ya buat yang dengan- muslim, Muslim dengan daging-daging itu mereka bercampur dari daging ayam, daging anu, daging ini jangan sampai salah Salah ambil. dagingnya. Kalau perlu tanya sama petugasnya Petugasnya, dulu, oh. ini pok apa
Enggak, bukan. Iya. Tapi itu catatan menarik lah, orang Sragen di Paris dan makan babi Pertama kalinya di Paris. Oke, itu Oke. dulu teman-teman Travel Siap. Ego perbincangan pertama kita bersama Disap, anak Sragen yang alumni UPN veteran Yogyakarta dan sekarang berbisnis Ibiza Mirror, cermin cerdas. Nah, apa itu Ibiza Mirror? Habis ini kita akan podcast Bahas. lagi. Hari ini kita hanya bicara tentang kesan suka duka pertama kali menginjak Eropa. Eropa, Tanah Eropa. terutama di Paris di musim gugur pada tanggal 5 sampai 6 Oktober tahun 2022. Ini ada lagi cruiser, kita di belakangnya ada Eiffel. Mari kita pamit dulu. Aduh, Salam senja salam untuk senja semuanya. buat Sukses semuanya. selalu. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.